Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Didik, Pak. Petani jeruk dari daerah Kecamatan Dau, tepatnya di Desa Gading Kulon, Pak. Ini mohon izin, Pak, bertanya apakah jeruk semacam ini, pohon jeruk semacam ini, apakah indikasi terjangkit virus CVPD, karena sebagian daripada rantingnya dan daun-daunnya menguning seperti ini. Cuman sebagian sebelah sini dia masih tumbuh normal, buah dan juga daun-daunnya masih hijau, buahnya juga masih normal. Dan yang sebagian sini sudah menguning, Pak. Daun-daunnya semacam ini. Ketika saya cek di pangkal batang juga tidak ada indikasi jamur belendok dan juga ranting-rantingnya tidak luka, Pak, ya. Cuman kok kuning-kuningan. Nah, ini saya juga takutnya menular ke teman-temannya yang lain. Nah, untuk penanganannya sendiri seperti apa, Pak? Untuk penanganannya, apakah harus kita relakan untuk dibongkar atau kita potong, ataukah kita potong sebagian saja? Dan untuk pengendalian daripada CVPD ini seperti apa, mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kita saksikan tadi video yang dikirim oleh Saudara Didik Suryonoto, petani jeruk dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, saya juga mendapatkan kiriman foto dari Saudara Udin dan juga dari Saudara Denny dari Banyuwangi Selatan, serta video dari Bapak Andri juga di Banyuwangi. Keempat penanya ini memiliki kasus yang sama, kasus yang sama dengan yang disampaikan oleh Saudara Didik Suryonoto. Oke, sahabat petani semua, saya akan mengulas satu persatu. Oleh karena itu, tonton video ini hingga selesai, dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan tombol loncengnya, serta bagikan link video ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat berbagi. Saudara Didik tadi menyebutkan bahwa CVPD disebabkan oleh virus. Ini yang perlu saya luruskan. CVPD bukan disebabkan oleh virus, tetapi disebabkan oleh bakteri. Bakteri Candidatus Liberibacter asiaticus yang menyebabkan CVPD di Asia. Dan secara internasional CVPD ini diberi nama HLB, singkatan dari Huang Lungbing. Huang Lungbing. Nah, istilah ini diambil dari bahasa Tionghoa, dari Tiongkok sana, karena pertama kali penyakit ini ditemukan di sana. Jadi nanti ketika kita mendapatkan istilah HLB atau Huang Lungbing, itu yang dimaksud adalah CVPD yang kita pahami selama ini. Sebelumnya saya juga sudah menghubungi Saudara Didik, saya menanyakan, ternyata gejala yang muncul ini hanya pada 2 pohon. Ini penjelasannya. Kalau masalahnya adalah kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara, maka gejala pasti akan muncul pada seluruh pohon di dalam kebun. Kenapa demikian? Karena kesuburan tanah di dalam kebun pasti relatif sama, cenderung sama. Kemudian semua pohon di dalam kebun mendapatkan perawatan yang sama, pupuknya sama. Jadi apabila salah satu pohon mengalami gejala kekurangan unsur hara, maka seluruh pohon seharusnya juga mengalami gejala yang sama. Artinya apa? Ini berarti bukan masalah defisiensi. Tadi Saudara Didik juga menjelaskan bahwa gejala yang muncul itu hanya pada cabang tertentu. Pada cabang tertentu, sedangkan cabang yang lain daunnya masih normal, buahnya juga normal. Nah, pola seperti ini pasti bukan masalah kekurangan unsur hara.
Kalau masalahnya adalah kekurangan unsur hara, pasti seluruh daun dalam satu pohon mengalami gejala yang sama. Dan saudara Didi tadi juga sudah menjelaskan ketika dilihat di cabangnya, kemudian di pangkal batangnya, itu juga sehat. Ini juga pasti bukan masalah serangan diplodia atau bukan serangan busuk pangkal batang atau bukan busuk akar. Karena kalau terjadi busuk akar atau busuk pangkal batang, itu pasti gejalanya pada semua daun. Dan bagaimana kalau itu busuk akar atau busuk pangkal batang? Ini sebetulnya sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Silakan untuk melihat video tersebut supaya lebih jelas. Dari pola serangan di dalam kebun, tidak semua pohon mengalami gejala serangan, ya. Kemudian dari pola serangan di dalam pohon, hanya cabang tertentu yang mengalami gejala, sedangkan cabang yang lain di dalam satu pohon masih tetap sehat dan berbuah juga normal. Kemudian cabangnya juga sehat, tidak ada serangan diplodia. Pangkal batangnya juga sehat, tidak ada gejala serangan penyakit busuk pangkal batang. Kemudian dari daunnya, ini sebetulnya juga bukan gejala busuk akar. Ini menunjukkan bahwa gejala yang muncul pada pohon jeruk saudara Didi tadi ada indikasi serangan CVPD, ya. Ada indikasi serangan CVPD. Serangan CVPD ini pada jenis jeruk yang berbeda bisa menunjukkan gejala yang berbeda. Tetapi secara umum gejalanya di daun itu akan menunjukkan bercak atau klorosis atau belang yang polanya itu tidak beraturan. Nah, contohnya ini, jadi pada sisi helaian daun sebelah kiri itu gejalanya berbeda dengan sisi helaian daun sebelah kanan. Ini berbeda sekali dengan gejala defisiensi unsur hara. Contohnya ini, defisiensi unsur hara magnesium atau Mg. Kalau kita perhatikan yang ini polanya jelas. Jadi membentuk pola segitiga, warna hijaunya membentuk pola segitiga. Dan perubahan warna pada sisi helaian daun sebelah kiri ini tetap sama dengan helaian daun di sisi kanan. Dan ini contoh lain dari gejala defisiensi unsur mikro yang terjadi pada daun muda. Ini kekurangan Mn atau mangan. Perhatikan helaian daun sisi sebelah kiri ini masih tetap sama dengan di sebelah kanannya. Dan ukuran daun juga normal. Kalau kita semprot dengan unsur mikro ini akan sembuh. Nah, sedangkan pada CVPD kalau kita semprot dengan unsur mikro atau dengan pupuk yang lain ini juga tidak akan sembuh. Kemudian daunnya ini akan mengeras atau kaku karena lebih tebal. Dan warnanya itu akan memudar seiring dengan bertambahnya umur daun. Terkadang itu akan muncul titik hijau tua atau hijau gelap. Hijau gelap, kemudian warna ini kontras sekali dengan helaian daun secara keseluruhan yang berwarna kuning atau hijau muda. Dan jika infeksi CVPD ini parah, maka daunnya akan mengecil tetapi memanjang, jadi kecil panjang seperti telinga kelinci, ya, bentuknya seperti telinga kelinci, tebal dan kaku, kemudian tegak. Jarak antar daun atau ruasnya itu semakin pendek. Sekarang kita lihat bagaimana gejala serangannya pada buah jeruk. Nah, pohon atau cabang yang terserang oleh CVPD akan menghasilkan buah yang ukurannya kecil-kecil tetapi sudah matang. Jadi buah itu matang kecil, ya. Jadi perhatikan ini kecil sekali, ini kurang lebih sebesar bola bekel. Dan bentuk buah ini ternyata tidak bulat normal, jadi tidak bulat sempurna. Kadang-kadang itu lonjong atau miring karena bentuknya itu tidak bulat normal. Bila kita potong, ya, kita belah buah ini, bentuknya itu memiliki sumbu yang melengkung. Antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu tidak sama. Terkadang bijinya juga kopong atau tidak berisi, ya, tidak bernas, dan warnanya kecoklatan. Ya, kulit buahnya biasanya akan kuning separuh
di bagian pangkal terlebih dahulu, dan bagian ujung buah ini biasanya tetap hijau. Pohon jeruk yang sudah terinfeksi parah, daunnya itu akan menjadi jarang dan tajuknya menjadi kurus, pertumbuhannya menjadi kerdil. Pada akhirnya pohon ini pasti akan mati juga.